Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Ghaffar dengan NPM 23610153. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas UAS saya, mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Yang pertama yaitu risiko return dalam investasi serta hubungannya. Return adalah keuntungan yang diharapkan investor dari investasi, bisa berupa kenaikan harga, dividen. Risiko adalah ketidakpastian hasil investasi, artinya keuntungan yang diterima bisa lebih kecil atau lebih besar dari yang diharapkan. Hubungan risiko dan keuntungan menurut teori portofolio modern, semakin tinggi risiko, maka keuntungan yang diharapkan juga semakin tinggi. Investor tidak bisa mendapatkan keuntungan tinggi tanpa menanggung risiko. Investor rasional akan memilih investasi dengan keuntungan paling tinggi untuk risiko tertentu. Kemudian selanjutnya perbedaan risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Yang pertama, risiko sistematis, risiko yang tidak bisa dihindarkan meskipun sudah melakukan diversifikasi karena berasal dari kondisi makroekonomi. Contoh, kenaikan suku bunga, inflasi, krisis ekonomi, kondisi politik nasional, dan juga misal kita mendapatkan keuntungan dari bagi hasil itu sesuai dengan keuntungan laba atau pendapatan. Dan semua saham di pasar umumnya terdampak oleh risiko sistematis ini. Selanjutnya, risiko tidak sistematis, risiko yang berasal dari perusahaan atau industri tertentu yang bisa dikurangi dengan diversifikasi. Contoh, manajemen perusahaan buruk itu juga mempengaruhinya. Penurunan penjualan perusahaan, kebangkrutan perusahaan tertentu bisa dikurangi dengan memiliki saham dari berbagai perusahaan. Kemudian yang ketiga, asumsi utama teori portofolio Markowitz dan kritiknya. Teori ini dikemukakan oleh Harry Markowitz. Asumsi pertama, investor bersifat rasional. Kedua, investor menghindari risiko. Kemudian yang ketiga, keputusan investasi berdasarkan keuntungan dan risiko. Keempat, investor bisa melakukan diversifikasi. Kritik terhadap teori ini, terlalu banyak perhitungan, sulit diterapkan untuk banyak saham. Kemudian mengasumsikan investor selalu rasional, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Kemudian yang keempat, konsep efisien frontier dan maknanya. Efisien frontier adalah kumpulan portofolio yang memberikan keuntungan maksimum pada tingkat risiko tertentu atau risiko minimum pada tingkat return tertentu. Makna bagi investor rasional, investor sebaiknya memilih portofolio yang berada di garis efisien frontier. Portofolio ini di luar garis yang dianggap tidak efisien. Solusinya, investor dapat kombinasi risiko dan return terbaik. Kemudian yang kelima, penggunaan CAPM dalam menentukan kelayakan investasi saham. Capital Asset Pricing Model atau CAPM digunakan untuk menghitung return yang wajar dari suatu saham. Rumus sederhana, return saham, return bebas risiko ditambah risiko pasar. Penjelasan sederhananya yaitu, jika return yang diharapkan lebih besar dari return CAPM, saham layak dibeli. Jika lebih kecil, maka saham tidak layak dibeli. CAPM membantu investor ini menilai apakah suatu saham itu menguntungkan atau tidak, atau perusahaan itu dalam kondisi stabil atau tidak. Selanjutnya yang keenam, peran informasi pasar dan psikologi investor di pasar model Indonesia. Yang pertama yaitu informasi pasar. Informasi seperti laporan keuangan, laba rugi, berita ekonomi, dan pengumuman dari pemerintah. Tujuannya yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Informasi positif, harga saham naik, dan sebaliknya jika informasi negatif, maka harga saham turun. Kemudian selanjutnya, psikologi investor.
Psikologi sangat berpengaruh bagi keputusan investor. Contohnya takut saat harga turun, dan serakah saat harga naik. Akibatnya keputusan tidak selalu rasional dan bisa menyebabkan fluktuasi harga saham. Kesimpulannya, investasi selalu melibatkan resiko. Tanpa resiko investasi tidak akan jalan, dan keuntungan. Sehingga investor selalu memahami teori portofolio, melakukan diversifikasi, dan mengendalikan emosi agar dapat mengambil keputusan investasi yang optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.